Energi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan di dunia. Biasanya kita menggunakan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Contohnya menggunakan energi gas untuk memasak dan energi listrik untuk menyalakan lampu, TV, AC, dan lain-lain. Namun, tahukah Anda, sumber daya energi di Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena jumlahnya yang semakin lama semakin berkurang. Salah satu sumber daya energi yang terprediksi akan habis dalam beberapa tahun ke depan adalah batu bara. Batu bara merupakan sumber daya alam yang terkenal sebagai bahan bakar terbaik pembangkit listrik. Namun, ketersediaan batu bara di Indonesia semakin lama semakin menipis. Hal ini terjadi karena pola konsumsi daya listrik masyarakat yang bisa terbilang boros. Limbah organik yang dihasilkan dari pertanian dan peternakan ternyata dapat menghasilkan sebuah bioenergi baru yang dapat menggantikan posisi bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik. Energi biogas yang berasal dari berbagai jenis limbah organik seperti sampah biomasa dan kotoran hewan yang melalui proses anaerobic digestion. 10-20 kg kotoran sapi per hari menghasilkan 2 meter kubik biogas, di mana energi yang terkandung dalam 1 meter kubik biogas dapat memenuhi kebutuhan masak bagi satu keluarga, yaitu 4-5 orang selama 3 jam. Konversi energi ini dapat menggunakan gas turbin, mikroturbin, dan auto cycle engine. Energi yang dihasilkan oleh biogas setara dengan 60-100 watt lampu selama 6 jam penerangan. Biogas dari kotoran sapi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu temperatur, rasio karbon nitrogen atau CN, bahan isian, kandungan bahan kering, nilai pH, bentuk fisik, dan fermentasi. Rasio CN yang terbaik pada substrat adalah berkisar 2-30. Kotoran sapi memiliki rasio CN sebesar 24. Karena itu, perlu ditambah bahan lain yang dapat menaikkan rasio CN. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan gula atau glukosa pada campuran air dan kotoran. Salah satu limbah pertanian yang dapat digunakan adalah molase. Molase merupakan salah satu produk utama setelah gula pasir yang dihasilkan dari bermacam-macam tingkat pengolahan tebu menjadi gula. Molase mengandung sejumlah besar gula, baik sukrasa maupun gula reduksi. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui penambahan molase pada kotoran sapi terhadap komposisi dan jumlah yang dihasilkan dalam proses biogas yang dilakukan selama 5 hari. Metodenya dengan cara memberikan 4 jenis komposisi yang berbeda ke dalam kotoran sapi sejenis. Setelah itu, semua campuran dimasukkan ke dalam 4 tabung digester, lalu ditunggu selama 24 jam dan diamati jumlah volume gas yang dihasilkan dalam tabung penampung gas. Pengamatan ini dilakukan selama 5 hari untuk mengetahui perbedaan hasil yang didapatkan. Variabel terikat dalam pengamatan ini adalah komposisi dan volume gas yang dihasilkan. Variabel bebas dalam pengamatan ini adalah 1. Perlakuan yang pertama, kotoran sapi tanpa perlakuan dengan komposisi kotoran sapi ditambah air dan efektif mikroorganisme 10%. Perlakuan 2, perbandingan kotoran sapi dan molase 1:2 dengan komposisi 1 kg kotoran sapi ditambah dengan 2 kg molase dan ditambah air 1,7 kg. Kemudian ditambahkan efektif mikroorganisme 10%. Perlakuan ketiga, perbandingan kotoran sapi dan molase 2:1 dengan komposisi 2 kg kotoran sapi ditambah dengan 1 kg molase dan ditambah dengan 2,38 kg air, lalu ditambahkan efektif mikroorganisme 10%. Perlakuan yang terakhir yaitu perbandingan kotoran sapi dan molase 1:1 dengan komposisi 1,5 kg kotoran sapi ditambahkan dengan 1,5 kg molase dan 2,8 kg air, lalu ditambahkan efektif mikroorganisme sebanyak 10%. Berikut merupakan data hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Pada tabel menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah gas yang dihasilkan pada tiap-tiap perlakuan. Namun, untuk membuktikan apakah benar terdapat perbedaan yang nyata dalam pemberian keempat perlakuan tersebut, kita dapat melakukan uji statistik, yaitu uji ANOVA rancangan acak lengkap.
Uji ANOVA memungkinkan kita untuk dapat melihat apakah ada interaksi antara peubah bebas dengan peubah kontrol sehingga peubah terikat itu hasilnya lain bila hasil peubah kontrolnya berbeda. Rancangan acak lengkap digunakan bila unit percobaan bersifat homogen atau relatif sama. Pertama-tama kita akan menentukan hipotesis, yaitu H0. Semua perlakuan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 sama dengan 0. Hal ini berarti keempat jenis perlakuan yang berbeda tidak berpengaruh apapun terhadap produksi jumlah gas yang dihasilkan. H1 tidak semua pengaruh perlakuan 1, 2, 3, dan 4 sama dengan 0. Yang ini berarti keempat jenis perlakuan yang berbeda memiliki pengaruh terhadap produksi jumlah gas yang dihasilkan. Perlakuan yang berpengaruh bisa salah satu atau semua perlakuan yang berpengaruh. Langkah-langkah melakukan uji RAL yaitu menjumlahkan nilai seluruh data perlakuan, yaitu perlakuan 1, 2, 3, dan 4. Lalu menghitung kolom data di masing-masing perlakuan, menentukan rata-rata tiap perlakuan dengan cara membagi jumlah nilai dengan jumlah data perlakuan. Lalu menentukan jumlah kuadrat pada masing-masing perlakuan dengan cara mengkuadratkan semua data yang ada dalam perlakuan tersebut dan menjumlahkannya. Berikut merupakan hasil perhitungannya. Menentukan sumber variasi, yaitu rata-rata, perlakuan, dan kekereliuan atau dalat. Berikut merupakan hasil perhitungan. Berdasarkan hasil uji RAL yang telah dilakukan, data menunjukkan bahwa F hitung lebih dari F table. Maka dari itu, penarikan hipotesisnya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, tidak semua pengaruh perlakuan 1, 2, 3, dan 4 sama dengan 0, yang berarti salah satu atau semua pengaruh perlakuan 1, 2, dan 3, 4 itu memiliki pengaruh terhadap jumlah biogas yang dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, perbedaan pemberian keempat perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap produksi jumlah gas yang dihasilkan. Perlakuan yang berpengaruh bisa salah satunya atau semua perlakuan berpengaruh. Kotoran sapi Kotoran sapi dengan penambahan molase mempercepat pembentukan gas dan meningkatkan kuantitas gas yang dihasilkan. Penambahan molase yang lebih banyak dibandingkan kotoran sapi dapat mengakibatkan produksi biogas menurun dengan drastis. Setelah puncak produksi terjadi, seperti terjadi pada substrat D2 atau perlakuan 2. Biogas memiliki prospek yang baik sebagai energi alternatif, pengganti energi tidak terbarukan, seperti batu bara yang sedang mengalami krisis ketersediaan. Hal ini ditandai dengan semakin langkanya dan tingginya harga bahan bakar yang berdampak pada semakin tingginya biaya produksi pembangkit tenaga listrik.